Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Al-Fakir akan melanjuti tentang Al-Imamul Husain alaihi salam dari pembahasan atau kajian Muharram pada hari-hari Muharram sebelumnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, Imam Husain alaihi salam adalah seorang figur imam yang sangat penuh wibawa. Wibawa di hadapan para budak, wibawa di masyarakat, bahkan di anak-anak. Jadi sejarah mencatat pada waktu itu ketika peperangan Karbala ada 12 budak yang bebas dan ikut syahid bersama Al-Husain alaihissalam di Karbala. Seperti misal Jun, seorang bekas budak Abu Zar yang ikut berperang setelah dibebaskan. Imam Husain alaihissalam perlu kita ketahui adalah pribadi yang sangat penuh wibawa di hadapan para wanita, laki-laki, dan anak-anak di masyarakat Madinah pada waktu itu. Karena itu perlu kita ketahui bahwa peran wanita saat itu sangat-sangat penting sekali di dalam peristiwa Karbala. Seperti contohnya yaitu Wahab bin Habab Al-Kalabi, seorang pemuda yang baru saja menikah. Istrinya sempat berkata kepadanya, "Jangan kamu ikut berperang kepada Al-Husain." Lalu apa? Dia berkata, "Aku takut masa mudamu nanti akan hilang." Tetapi di satu sisi ibunya berkata kepada Wahab ini, "Jangan kau dengarkan ucapan istrimu. Sungguh demi Allah, aku tidak redho kecuali kamu ikut berperang bersama Al-Husain dan syahid bersama Al-Husain." Ibunya, apa yang dikatakannya lagi? "Kelak dengan apa aku akan berbangga-bangga di hari kiamat di hadapan Fatimatuz Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku akan berbangga-bangga dengan syahidmu anakku. Sebab itu aku tidak ridho hingga kamu syahid bersama Al-Husain." Di saat itu istrinya menguping atau mendengar perkataan keduanya atau percakapan keduanya. Lalu istrinya pun tergugah hatinya dan berkata kepada Habab yang pada saat itu keduanya baru saja menikah, "Pergilah bersama Al-Husain dan keluarga Al-Husain." Suaminya kaget dan berkata kepada istrinya, "Belum lama kamu tidak setuju aku berperang bersama Al-Husain, dan sekarang kamu berubah menyuruhku berangkat berperang bersama Al-Husain, membantu Al-Husain." "Hatiku terbakar," kata istrinya, "mendengar jeritan Al-Husain, mendengar nasihat-nasihat yang ibumu berikan kepadamu. Hatiku terbakar, sedih mendengar penderitaan Al-Husain alaihissalam." Di satu sisi atau di sahabat yang lain seperti Junadah Al-Ansori, syahid sebelum zuhur bersama 50 budak yang lainnya. Dari sahabat mereka adalah dari sahabat-sahabat Imam Husain alaihissalam. Sedangkan Bani Hashim, keluarga Al-Husain, syahid setelah zuhur. Pada waktu itu jasad Junadah diambil oleh anaknya Amr yang berusia 9 tahun. Ia meminta izin pada Al-Husain untuk ikut berperang. Ia berpikir akan diizinkan oleh Al-Imamul Husain untuk berperang bersamanya. Imam Husain berkata kepada anak yang masih berusia 9 tahun, anak dari Junadah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam kepada anak itu? "Kembalilah ke ibumu, wahai anakku." Sahabat yang lain berkata juga, "Kembalilah kepada ibumu, wahai anakku."
Si anak itu berkata, apa yang dia katakan kepada Imamul Husain? Ibuku yang memerintahkanku untuk ikut berperang padamu. Dia yang memakaikanku pakaian perang ini dan memberikan pedang padaku. Ibuku berkata padaku, wahai anakku, ayahmu telah syahid sebagai pembela Al-Husain. Itulah peran wanita saat di Karbala sangat berpengaruh sekali. Karena Imam Husain pada saat itu seorang imam yang memiliki karismatik, figur yang sangat berwibawa di hadapan umatnya, bahkan di hadapan para wanita. Peran wanita saat itu sangatlah besar. Di sisi lain, ikhwan dan akhwat sekalian, pada waktu itu Al-Imamul Husain menjelaskan kepada musuh-musuhnya tentang garis nasab keturunannya di hadapan mereka. Dia alaihissalam berkata, wahai manusia, ketahuilah nasabku ini, lalu kalian lihatlah diri-diri kalian. Apakah kalian akan membunuhku dan mencabik-cabik kehormatanku? Kata Imam Husain, bukankah aku ini anak Nabi kalian dan anak wasinya? Manusia pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi mengumandangkan dakwahnya. Anak dari yang mengimani pertama kali Nabi melantunkan dakwanya di hadapan kaum musyrikin. Apakah kalian tidak mengenal aku ini adalah Al-Husain? Kita mendengar pidato atau perkataan Al-Imamul Husain di hadapan para musuhnya, tapi seakan-akan hati-hati para musuh itu telah terkunci rapat sehingga tidak tergugah sama sekali. Kita mengetahui kenapa Al-Imamul Husain memamerkan nasabnya, memamerkan keturunannya, bukan karena membanggakan dirinya. Imam adalah seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memahami tolak ukur memang kemuliaan adalah takwa, bukan nasab. Inna akramakumullah indallah atqakum. Imam ketika memaparkan keturunan atau nasabnya supaya mereka terbuka hatinya, mereka mengetahui di hadapan mereka itu adalah anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam hanya memberikan hujjah, memberikan dalil kepada mereka dengan tujuan untuk mengembalikan hati mereka, fitrah mereka. Di saat Imam alaihissalam menjelaskan nasab kepada para musuh, kita ketahui tadi, untuk merobek hati mereka supaya mereka tergugah, supaya mereka tersadar dari tidurnya, dari hipnotis Yazid bin Muawiyah dan kroni-kroninya. Dan Al-Fakir sudah katakan bahwa mereka mengetahui siapa yang akan mereka bunuh, yaitu adalah darah daging Nabi, darah daging Nabi mereka. Imam alaihissalam memberitahukan di saat mereka membunuh Al-Husain hanya untuk membunuh, bukan hanya, yaitu untuk membunuh tubuh atau jasadnya yang berupa daging dan darah, tapi mereka membunuh ayat-ayat Al-Quran, jiwa Rasul, ilmu Rasul, dakwah Rasul, akhlak Rasul. Sebab semua yang ada pada Al-Imamul Husain alaihissalam berasal dari datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teragung di alam ini. Jadi pembunuhan Yazid dan pasukannya pada Al-Husain bukan hanya peperangan antar jasad manusia, tapi peperangan manusia dengan ayat-ayat Al-Quran.
Sebab banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memuji keutamaan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal bait wa yutahhirukum tadkhira. Allah ingin mensucikan mereka. Siapa Ahlul Bait? Siapa Ahlul Bait kalau bukan Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Al-Hasan wal Husain? Manusia yang pada saat itu adalah manusia yang sangat mulia pada zamannya. Dan keturunannya yaitu Al-Imamul Zainal Ali Zainal Abidin, Al-Imamul Muhammadil Bagir, Al-Imamul Ja'farus Shadiq, hingga Al-Imamul Mahdi Al-Imamul Mahdi adalah garis keturunan yang akan memegang tampuk kekuasaan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bumi ini. Bukan berarti nasab itu tidak mulia atau tidak bernilai. Takwa yang diutamakan, tidak demikian. Nasab dalam posisi ketaatan atau bakti. Jadi nasab dalam posisi ketaatan atau bakti sangat penting dan bernilai sekali, sebab garis keturunan adalah yang menentukan semuanya. Terlebih lagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu akan dibunuh. Garis keturunan yang harus ditaati, dijaga, dihormati, dan memiliki kemuliaan tersendiri, tidak seperti yang lain. Sebagaimana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam tertulis di dalam Al-Quran dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan garis keturunan kekasihnya Habibullah, makhluk pertama kali diciptakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin. Allah pasti akan menjaga garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu akan dibunuh oleh mereka yang mengatakan sebagai pengikut datuknya. Mustahil. Itulah manusia-manusia yang tidak memiliki akal sehat dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Mereka mengetahui di hadapan mereka adalah Al-Husain, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus garis keturunan Rasulullah dan memegang tampuk kepemimpinan. Tapi mereka mengunci hati mereka, seakan-akan mereka berpura-pura bodoh dan berpura-pura tidak mengetahui di hadapannya itu adalah manusia yang mulia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat mereka itu, yaitu musuh-musuh Ahlul Bait yang selalu merongrong, yang selalu ingin memerangi pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berpegang kepada tali Ahlul Bait, tali dari para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Al-Imamul Ali bin Abi Thalib hingga Al-Imamul Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ini saja, mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab kita adalah pencinta-pencinta Ahlul Bait Nabi, pencinta Al-Husain alaihi salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مولاي وقتل حبيب لبيك بقتل الحر وابن القين وابن شبيب لبيك بمقتل مسلم يا مولاي وقتل حبيب لبيك بخيرة صحبي لبيك تجود بقربي ربي لبيك لبيك بأهل بصائر لبيك بكل مناصر ربي لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم
لبيك بأشبه